Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tutorial pemrograman dengan menggunakan Python. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan lagi seputar list dan teman-temannya. Ini bahasan yang cukup saya sukai, yaitu list comprehension. Ini merupakan fitur unik pada Python yang tidak ada dalam bahasa pemrograman lain. Apa itu list comprehension? List comprehension adalah cara Python untuk generate list dengan cara yang singkat. Jadi kalau misalkan kita membuat list, caranya seperti apa ya, kita bisa melakukan manual, tapi kalau dalam pemrograman ketika program itu terbentuk kan mungkin kita tidak bisa melakukan secara manual ya. Atau kalau misalkan kita mau membuat list dan listnya itu banyak, kita mungkin menggunakan cara programming, bisa menggunakan for atau while dan lain sebagainya. Nah, list comprehension ini cara untuk mengenerate list, untuk membuat list dan ada default datanya secara singkat dan elegan. Kalau tanpa menggunakan list comprehension, apakah kita tidak bisa mengenerate list? Oh, tentu saja bisa. Kita mengenerate list secara programmatically yang nanti akan terbuat secara otomatis, bisa menggunakan loop dengan menggunakan for atau menggunakan while. Untuk kasus-kasus tertentu yang sangat memerlukan banyak operasi logik, mungkin memang kita harus tetap menggunakan for atau while ya. Tapi untuk kasus-kasus yang cukup singkat atau kasus-kasus yang sederhana, kita bisa menggunakan list comprehension ini. Oke, misalkan kita diminta untuk membuat list seperti ini. Kita membuat list, kita diminta membuat list dengan ukuran listnya adalah 20. List pertama diisi dengan default angka 0 semua. Jadi kita membuat list 20 elemen isinya 0 semua. List yang kedua diisi default angkanya bukan 0 semua, tapi 0 sampai dengan 20. Sorry, maaf. Ini harusnya angka 1 sampai dengan 20 ya. 1 sampai dengan 20. Oke, 1 sampai dengan 20. List yang ketiga nanti akan diisi default angka genap. Angka genap kalau 20 itu berarti antara 2 sampai 40 gitu ya. Atau mungkin 0 sampai sebelum 40 berapa? 38. Oke. Kalau kita menggunakan loop untuk membuat ini, list pertama angka 0, 1 sampai 20 dan genap, kita bisa menggunakan loop dengan cara seperti ini. Yang pertama dari list 0 kita melakukan for 0 in range berapa? List 0 titik append. Sebelumnya kita harus mendeklarasikan dulu di sini. Kalau tidak dideklarasikan di sini akan error. Kemudian yang kedua kita bentuk range dari 1 sampai 20. 1 sampai 20 angka in range 20, list angkanya angka 1, angka plus 1 sampai 20. Kemudian yang angka genap sama juga kita menggunakan range-nya 20, hanya saja ini kita nanti kalikan 2. Kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, ini sudah dibuat, ini semuanya angka 0 semua, kemudian ini angka 1 sampai 20. Yang ini ada 0, 2, 9 sampai 0, 2, 4 sampai 38. Oke, ini cara menggunakan loop. Nah, kalau kita menggunakan list comprehension, caranya seperti ini. Nah, caranya seperti ini. Kita menggunakan list 0. For 0 in range 0. Gini ya. Dia akan langsung keluar 0 semua. List angka mulai dari 1 sampai 20. Nah, list angka plus 1 for angka in range 20. List genap for angka in range genap kali 2. Hasilnya akan sama. Oh, yang ini ada kesalahan sedikit. Ini variabelnya angka, harusnya pakainya angka juga. Oke, sudah sama. 0, 2 sampai 38 dan seterusnya. Jadi kita tidak perlu sebanyak ini. Ini berapa baris? 1, 2, 3 banyak. Kita cukup 3 baris saja selesai. Dari sini sampai ke sini cukup 3 baris saja selesai. Inilah gunanya kita menggunakan list comprehension. Ini yang saya bilang secara lebih elegan dan lebih efisien. Oke, setelah mengetahui contohnya, sekarang kita bahas sintaksnya. Sintaks list comprehension ini kayak gimana? Sintaks list comprehension itu bentuknya adalah seperti ini. Sintaksnya pertama adalah value. Value ini adalah ekspresi yang nantinya akan kita masukkan nilai default pada listnya. For item in iterable biasa ya.
item ininya nilai yang akan diekstrak dari iterable atau list atau range atau apapun itu dimasukkan dalam item. Dan kalau misalkan kita membutuhkan kondisi khusus, kita bisa menambahkan if di sini. Seperti ini saja. Seperti ini sintaksnya, kita sudah mencoba contoh basicnya di atas. Kita akan mencoba contoh yang sedikit kompleks lagi di bawah dengan ada if-nya kalau perlu. Nah, misalkan di sini kita membuat list berisi data angka random. Kita buat list dengan angka random. Pertama kita tentukan for i in range masih tetap sama. Kita mau membuat 20 data, maka for i in range. Nah, karena di sini kita membuat angka random, berarti tidak ada hubungannya dengan item ini ya, tidak ada hubungannya dengan item ini. Di value-nya kita deklarasikan yang mau kita masukkan apa. Nah, karena kita masukkan angka random ya, kita menggunakan from random import random rand int mulai dari 0 sampai 50. Dia akan berisi angka random antara 0 sampai dengan 50. Kemudian yang kedua kita membuat list yang berisi nilai ganjil dari list lain. Jadi untuk menggunakan comprehension ini kita tidak harus selalu menggunakan range saja. Tapi di sini saya bilang iterable, artinya kita menggunakan list, menggunakan string, dictionary, semuanya bisa, asal kita bisa melakukan loop di dalamnya. Di sini contoh kita sudah membuat hasil dari random integer ini, kita kan nggak tahu ya ada berapa banyak angka genap, berapa angka ganjil di sana. Kita menggunakan list comprehension untuk mengekstrak semua angka ganjil yang ada di dalam random list ini. Ya, caranya seperti ini. Item in random list, ya kita mengambil item, isinya nanti akan selalu sama dengan isi yang ada di sini. Tapi yang diambil kita menambahkan if di sini, menambahkan kondisi jika item modulo 2 sama dengan 1. Jika kita lakukan pembagian 2 itu masih tersisa 1. Itu baru dimasukkan ke dalam item. Kalau tidak, tidak dimasukkan dalam item. Nah, contoh yang lain lagi, misalkan kita mau mengambil semua list huruf kapital dari sebuah string. Huruf kapital dari sebuah string. Ini ada stringnya bentuknya seperti ini. Kita mengambil huruf kapital semuanya yang ada di sini. Oke, jadi awalnya ini for letter in text. Teksnya ini kita ngambil semua letternya, kita masukkan ke dalam kita masukkan satu persatu ke dalam list. Tapi kita hanya mengecek yang ada di a, i, o, e, o. Ini adalah huruf. Mengambil a, i, o, e, o. Ini adalah, ini bukan list huruf kapital ya, salah ya. Ini harusnya huruf vokal. Salah. Kita mencari huruf vokal dari sebuah string. In a, i, o, e, o, huruf vokal. Ini ada letter lowernya karena di sini ada mungkin kita mendapatkan huruf vokal yang dia sudah dibuat besar dan kecil. Jadi kita kecilkan semuanya dulu baru kita masukkan ke dalam letter. Oke, kita jalankan hasilnya seperti apa. Nah, ini hasilnya yang pertama kita membuat 20 randomnya seperti ini. Ini buat random. Kemudian kita mengambil angka yang ganjil saja dari random ini, dari list ini kita ambil angka yang ganjil saja. Kemudian ini kita mengekstrak kata-kata huruf vokal, kita mengekstrak semuanya, kita masukkan ke dalam sini. Oke. Ini adalah contoh penggunaan, ini ada contoh if-nya juga. Selanjutnya, tambahan lagi. Kalau kita belajar list, kita mengenal ada list 2 dimensi. Kalau kita belajar nested di dictionary, kita juga sudah belajar kemarin bahwa dictionary itu bisa nested. Di dalam dictionary ada dictionary lagi, dalam dictionary ada list dan lain sebagainya. Apakah kita bisa membuat comprehension secara nested? Di dalam comprehension ada comprehension lagi. Oh, tentu saja bisa. Caranya, contoh di sini contohnya adalah kita membuat matriks 3x3. Seperti kita ketahui bahwa matriks itu adalah list 2 dimensi. Dimensi pertama adalah baris, yang dimensi kedua adalah kolom. Nah, kita membuat list 2 dimensi untuk matriks di sini, matriks 3x3. Cara yang pertama adalah seperti ini dulu. Ini kita ngambil dari yang luarnya dulu, for row in range 3. Kita ngambil range 3 ini, kita ngambil 3 elemen. 3 elemen ini
isinya apa di elemennya? Isinya adalah sebuah list juga. Listnya isinya apa? Isinya adalah call in range 3 juga, dan isinya 0 karena kita mau defaultnya isinya adalah 0. Nah, nanti kita print hasilnya akan matriks 3 kali 3 isinya 0 semua. Ya, kalau kita pengennya bukan angka 0, tapi intinya inginnya angka terurut 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kita bisa menggunakan caranya seperti ini. Matrix, ya ini contoh lagi, matrix 4 kali 4 dengan isian default angka terurut. Sama, yang pertama adalah row in range-nya, karena kita butuhnya 4 kali 4, range 4. Yang di dalamnya juga range 4, yang di sini isinya bukan lagi 0 atau 1, tapi kita isikan dengan call plus 1. Artinya dari kolom ini range ini nanti kan akan diekstrak 0, 1, 2, 3, 4 itu ya. Tambah 1, jadi mulainya nanti matriksnya bukan dari 0, tapi mulai dari 1. Kita jalankan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi ini adalah contoh nested list. Tergantung kita butuh berapa dimensi, isinya nanti tinggal ada dimasukkan di sini. Jadi konsepnya sama, bahwa kita membuat list luarnya dulu, isinya apa? Isinya di dalamnya adalah list. Bentukannya list di dalamnya seperti apa? Itu yang akan kita bentuk di dalamnya sini. Oke, begitu pembahasan comprehension di sini, semoga dapat difahami. Oh ya, selain list comprehension, ada juga tadi kita sudah belajar dictionary, kita juga bisa membuat dictionary comprehension. Nah, itu silakan nanti coba dicari-cari referensi lain bagaimana cara membuat dictionary comprehension. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.